ucapkan kalau kau suka bilang Tegal Gede. Tegal Gede. Assalamualaikum. Oh, salam kader dulu ya. Salam kader. Cerdas, tanggap, tanpa pamrih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Tegal Gede, yang terhormat Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Tegal Gede, dan yang terhormat Ibu Bidan Ike dan juga rekan-rekanku yang berkumpul hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita syafaat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tak lupa juga kita tujukan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, susunan acara pada pagi hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Pak Lurah Tegal Gede, 3. Materi dari Bu Bidan. Bu Lurah mungkin mau ikut. Selanjutnya doa dan penutup. Sebelum kita mulai, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Pak Lurah Tegal Gede. Monggo waktu dan tempat kami aturkan. Langsung saya. Oke, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati Bu Ike dan seluruh kader Posyandu, dan juga yang saya cintai istri saya, Ketua TPPKK Kelurahan Tegal Gede. Ya, terima kasih. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya seluruh kader-kader Posyandu yang tetap semangat, yang tetap tanpa pamrih gitu ya. Kenapa kok ketawa? Tanpa pamrih tapi ya wis wayai ya. Apa? Apalagi dalam 1 tahun terakhir ini kerjanya, pengabdiannya ini saya anggap sudah sangat luar biasa. Dan juga saya sapa juga rekan-rekan yang ada di live TikTok ya. Ya bisa mengikuti kegiatan ini. Dan kebetulan hari ini merupakan kegiatan pertama di tahun 2024 ya. Yaitu pembinaan, koordinasi dan silaturahmi kader Posyandu Kelurahan Tegal Gede. Saya ucapkan terima kasih lagi pengabdiannya ibu-ibu semua. Karena berkat pengabdian ibu-ibu, balita-balita, ibu hamil, ya lansia dan keluarga di Kelurahan Tegal Gede ini makin hari, makin tahun itu makin meningkat tingkat kesejahteraan dan tingkat kesehatannya. Karena mungkin sesuatu yang kita lakukan terlihat seperti biasa, terlihat kecil ya, atau mungkin dianggap sepele. Tapi kalau itu secara istiqomah dilakukan, seperti misalnya ya contoh melihat dan menilai mengassessment APSN dia, nyamuk-nyamuk, jentik nyamuk di kamar mandi itu kan kegiatan, kalau kita lihat ya kegiatan hanya sentolop-sentolop gitu aja kan. Nah, tapi kalau itu terus secara istiqomah dilaksanakan, maka tujuannya apa? Untuk menghilangkan jentik, akhirnya nyamuknya ada kan gitu Bu Ike ya. Kemudian penyakit demam berdarahnya juga terhindar. Nah, dampaknya tadi sebagaimana disampaikan Bu Ike, untuk menyelamatkan jiwa. Jadi apapun yang ibu-ibu lakukan ini sebenarnya niatkan pertama, saya minta niatkan secara ibadah. Agar apa? Selain mendapatkan kebahagiaan diri, ya, ketenangan diri, dan juga nantinya bisa mendapatkan pahala. Karena kalau kita tidak niatkan ibadah, kemudian tidak ikhlas, isone mek grundel. Ya, Pak Lurah gak tahu teko no.
kelindingnya kok gak tahu kerungu atau yang lainnya. Tapi saya rasa ini sudah luar biasa kegiatannya. Apa yang menjadi program-programnya Posyandu ini sudah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan balita-balita stunting di Kelurahan Tegal Gede ini alhamdulillah sudah yang kemarin tuh sudah ada perubahan gitu ya. Banyak yang sudah lulus biasanya, yang terentas, walaupun yang wasting itu menjadi PR gitu. Yang wasting karena mungkin kurang perhatian kita, akhirnya ada yang beberapa yang turun. Tapi tidak ada masalah, secara umum sebenarnya sudah baik. Tinggal kemudian memang saya harapkan seluruh kader Posyandu ini terus meningkatkan kualitas diri ya, terus meningkatkan update diri dan pengetahuan, karena setiap masa, setiap saat, setiap waktu itu tentu pasti akan ada perubahan-perubahan. Sama seperti sekarang, saya pun juga demikian. Dulu saya zaman saya tidak pernah kenal namanya sosial media, apalagi TikTok gitu ya. Live TikTok itu saya baru di Tegal Gede ini gitu ya. Dan baru awal tahun kemarin tanggal 2 aja coba. Ya posisi saja nih ya Vicky. Oh, gitu langsung menyapa warga gitu kan. Ternyata responnya bagus. Warga masyarakat ada yang tanya langsung walaupun dia WA. Namun memang kami hanya menyediakan waktu yang sedikit, yaitu antara jam 3:30 sampai jam 4 atau bahkan lebih gitu ya. Karena kalau sebelum jam itu saya khawatir nanti terganggu dengan pelayanan yang lainnya justru. Lurai kagian TikTok gitu ya. Padahal maksud kami adalah ini untuk menyapa secara langsung. Karena ternyata tidak semua warga kita itu paham dengan pelayanan-pelayanan yang telah kita sediakan. Kita sudah menyiapkan website. Di situ ada email pengaduan, di situ ada WA hotline yang bisa japri setiap saat. Bahkan nomor WA saya juga kader-kader ini sudah punya semua kan? Ya, saya juga sering japri kader-kader kan? Ngirim link, ngirim iku kan ya. Kecuali yang tidak japri itu berarti belum kesimpan karena terlalu banyak itu kan. Iki Pak Lurah ngirim apa meneh gitu. Ngapa lagi kan itu. Harapan saya itu kalau kader ini kemudian ada persoalan, ada sesuatu dengan tetangganya ataupun dengan warga masyarakat sekitarnya, butuh nomor saya, tinggal diberikan. Dan saya yakin semuanya sudah punya gitu. Walaupun tidak harus ke nomor saya juga, ada nomor hotline pelayanan. Yang itu juga sama saja, saya juga monitor di laptop saya. Sedangkan di kantor juga ada, HP ada yang pegang juga. Namun memang untuk pelayan kami kan memang ada jamnya. Jam kerja dan di hari kerja. Di luar itu bagaimana Pak? Ya bisa insya Allah ke HP saya kan gitu ya. Kita berusaha semaksimal mungkin, secepat mungkin untuk segera menindaklanjuti ya. Kalau misalnya persoalan itu bisa diselesaikan segera, ya kita coba selesaikan segera. Namun jika itu memang belum bisa segera, bukan berarti kami itu kemudian menunda-nunda Bu ya. Karena apa? Karena tidak semua persoalan itu bisa mudah ya diselesaikan. Contoh misalnya ya, menebang pohon itu kan perkara gampang. Asal ada tukangnya, asal ada alatnya atau nyuruh orang selesai. Tapi masalahnya pohon ini miliknya siapa? Berada di mana? Kan gitu ya. Kemarin memang ada itu di TikTok yang kan, Pak pohon ini ditebang. Iya itu nang pinggir embong. Nang pinggir embong ini punya aset negara gitu kan. Harus disampaikan kepada dinas-dinas terkait. Nah, itu yang kemudian yang coba kita komunikasikan. Kalau kita mau eksekusi sendiri ya tinggal saya bayar orang gitu kan, bayar potong sudah. Tapi setelah itu kan persoalan nambah. Ya kan? Nah, ini contoh-contoh hal yang seperti itu ya. Namun saya berusaha untuk senantiasa hadir, berusaha untuk sesegera mungkin merespon apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi mungkin persoalan, apa yang mungkin sesuatu yang ingin ditanyakan. Dan saya harapkan kader-kader Posyandu pun juga demikian gitu ya, bisa mengikuti irama dan ritme yang kami lakukan gitu ya. Ketika kita sudah lari, kader Posyandu ada yang masih merangkak, ini kan berat nanti ya. Mohon bisa diikuti. Bukan berarti kemudian Pak Lurah punya akun TikTok semuanya harus pakai TikTok. Tapi sebelum saya pakai TikTok kan semuanya udah pakai TikTok nih kayaknya. Ya kan? Jadi karena setelah saya live itu iki lo kader kabeh iki mlebu iki.
Ya enggak apa-apa gitu kan. Kecuali saya ya Pak. Ya karena belum aja Bu Ika. Tapi pasti punya ya kan. Ya. Tapi setidaknya nanti harapan saya ya kebutuhan-kebutuhan teknologi yang standar, misal alat komunikasi seperti WA, saya rasa sudah punya semua ya. Karena kalau kita tidak punya WA, otomatis tidak gabung di grup WA. Kalau tidak ada gabung di grup WA, maka kita otomatis tidak bisa update apa perkembangannya. Kedua, pasti nantinya juga ada perkembangan terkait dengan kasus Posyandu ini. Harus mengisi laporan secara online, harus mengisi laporan secara apa ya, pakai Android ya Bu ya. Mungkin ya nanti ya. Saya diberitahu Bu Dokter itu sudah akan terus ada perkembangan. Bahkan kemarin waktu Bapak Bupati tanggal 13 Desember kemarin yang waktu acara Sirambu di Kelurahan Tegal Gede itu, saya kan mengenalkan romantis kita itu. Yang sebelahnya kan ada kebun gizi yang sudah dirawat dan disiram setiap hari enggak ya? Ada yang lupa kayaknya kemarin ya. Hujan sudah Pak. Waduh. Kemarin hujan. Ya kalau gitu doa aja tiap hari ya biar hujan. Itu juga dilihat. Ibu-ibu. Ini Mbak. Ya, yang dipelihara oleh ibu-ibu itu dilihat oleh Pak Bupati. Bahkan Pak Bupati tanya ketika stunting itu, Pak Lurah, ini laporannya dari mana? Dari kader Posyandu, Pak, dari Bu Bidan. Cara melaporkannya bagaimana? Pakai paperless, online, atau seperti apa? Sementara ini masih manual, Pak, via WA di data gini. Oh ya, tapi nanti ke depannya harus pakai online sudah, dibuatkan aplikasi minimal Google Form gitu. Atau mungkin ada aplikasi apa gitu, sehingga kita bisa mendapatkan data itu bisa lebih cepat gitu. Harapannya kemudian langsung terekor. Kita sudah punya portal satu data, ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang punya usaha, pertanyaan saya, apakah semua produk-produknya sudah daftar dimasukkan di web Kelurahan Tegal Gede? Kita sudah siapkan. Ini bukan hanya sekedar etalase webnya, tapi bisa untuk transaksi. Kalau jenengan buka webnya, misalnya produk roti gulung misalnya, dibuka itu langsung bisa komunikasi dengan pemiliknya, langsung WA langsung di situ, bisa transaksi. Misalnya enak langsung komen enak, misalnya kurang enak langsung komen aja kurang enak gitu ya. Jadi evaluasi bagi pemiliknya. Jadi mirip marketplace tapi saya bikin lebih sederhana. Transaksinya kalau marketplace itu kan dari pembeli ke marketplace-nya kemudian kepada penjual. Dari penjual ngambil uangnya di marketplace baru pembeli, tidak secara langsung. Tapi ini secara langsung sudah bisa. Selain UMKM, kita juga siapkan data rumah kos. Salah satunya di rumah ini. Ya. Bu, Ibu siapa ini? Iya, Bu Eli, sudah ada itu. Ya kan? Karena apa? Beberapa teman saya kadang ada orang itu mampir ke Kelurahan Tegal Gede itu mereka tanya-tanya, "Pak, di sini kos yang kamarnya masih kosong di mana?" Saya tahu, Pak, ya apa rumah kos di mana, tapi yang kosong ini juga saya tidak tahu gitu. Di mana ini ya itu. Padahal banyak kan di Baturaden aja itu ada kalau puluhan di situ. Apalagi di sini juga di RW 3 ini juga banyak. Nah, iya, cuma kita tidak pernah tahu. Nah, makanya kemudian di web itu kita siapkan. Ibu bisa update sendiri, kamarnya sekarang sudah penuh apa masih kosong gitu ya. Harganya masih tetap atau naik atau didiskon, diturunkan. Kondisi kamarnya misalnya seperti apa, silakan difoto, diganti fotonya sendiri. Silakan sudah digunakan dan dimanfaatkan kebutuhan ini. Demikian juga data-data kesehatan nantinya. Saya akan selalu minta data update ke Bu Ike, kan ya Bu Ike ya. Berapa jumlah balitanya, berapa jumlah lansianya, berapa anak stuntingnya, berapa ibu hamilnya. Nanti saya dengan Pak Mutin saya akan tanya juga berapa jumlah janda-jandanya. Kenapa ketawa, Bu? Kan bagian dari pembinaan itu ya. Kalau Ibu pernah enggak lihat web Kelurahan Tegal Gede? Pernah. Statistiknya dilihat enggak? Di situ ada jumlah balita. Pertanyaan saya sama enggak dengan jumlah balita di Bu Ike? Kurang sama. Kurang lebih ya? Betul-betul sama. Sama, karena saya yang setor Bu Serli. Oh, berarti udah bagus ya, sumbernya sama berarti udah Bu. Ya kan pasti Sumbernya sama. satu. Nah, ketika enggak sama karena ada Bu. Ketika orang bikin KK masukkan NIK, saya minta ke staf saya tuh untuk isi. Ada 2 sumber. Dari ruang pelayanan itu
ngisi, dari Ibu Ika juga ngisi. Nah, ketika di situ tidak ada, nah ini balita ini munculnya dari mana? Dari RW berapa? Dari RT berapa? Nanti ketahuan. Nanti atas nama siapa ini? Jadi warga Tegal Gede itu sekarang ya sudah terlihat semua posisinya di mana. Enggak, hanya berupa agregat saja, Bu. Di monitor kalau Pak Lurah. Enggak. Maksudnya begini, ketika ada bayi lahir, iki anake sopo kan menambah jumlah penduduk. Ya, menambah jumlah balita karena laporan Pak setiap bulan ke kelurahan. Jadi nggih, sama. nggih, alhamdulillah kalau begitu, gitu ya. Harapannya seperti itu. Demikian juga ada kematian atau mungkin ada balita yang datang ke sini. Nah, ya kan? Misalnya pindah bawa balita, nah itu nih sebagai monitor. Nah, nantinya Posyandu ini juga berkembang, tidak hanya melayani ibu hamil, tidak hanya melayani balita, ada remaja juga Ibu. Ya, remaja. Lansia dan remaja juga. Sehingga peran kader ini juga dituntut lebih lah pastinya. Ya kan? Jadi pengetahuannya juga harus lebih. Bagaimana Pak ngupdate-nya Pak? Saya kan enggak tahu. Ya sering-sering komunikasi, sering-sering bertanya dan mau belajar dan membaca gitu ya. Jika ada aplikasi bagaimanapun ya dicoba lah. Saya pikir juga akan pasti bisa. Saya juga baru belajar Bu, baru ngedit, baru ngedit video, foto, sosmed, apapun gitu ya. Anggap saja kita seperti anak kecil yang baru mengenal mainan baru gitu. Itu kan pasti sangat bersemangat ya. Oh, iki opo ya? Dicoba. Jangan kemudian ngomong, aduh, iki angel Pak, ono ae. Begitu. Karena nantinya juga akan disesuaikan dengan kesejahteraannya ya Bu. Iya. Mulai kapan Bu? Insya Allah per Januari. Oh, alhamdulillah. Nah, ya walaupun. Tapi kan tetap ikhlas tanpa pamrih ya. Ya itu. Sekarang ikhlas ada pamrih dari Mbak Satina. Dan bagi ibu-ibu khususnya yang beragama Islam, ini merupakan lahan ibadah yang luar biasa. Ya, Rasulullah itu bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lainnya. Dan saya tahu ibu-ibu ini luar biasa mendatangi rumahnya orang, ya kan? Balita sehingga dipanggil ya. Ya, padahal itu bukan untuk kepentingan jenengan kan? Anakku utuh, ponakanku utuh, putuku utuh kan itu. Sebenarnya kalau kita mau cuek dan tidak peduli, loro ya loro dewe kan ya. Dan sendiri gitu kan. Yang bingung kok kita kan kadang begitu kan ya. Tapi ini tadi Bu. Itu makanya kan niatkan ini sebagai ibadah. Bukan karena kebutuhan mereka, tapi kebutuhan kita. Untuk apa? Untuk menambah amal kebaikan kita. Lek sampean semakin diseneni, wah berarti ganjaran ini makin tinggi Bu, makin banyak. Ya, diniatkan seperti itu saja. Karena nanti kalau ini terus disemangati itu, iya jalan ngene iki tenan lah. Enggak percaya teko nang ustaz gitu. Ya kan? Insya Allah ini kan bisa menambah semangat. Itu harapan saya. Dan mohon juga Bu Ike, kader-kader ini tetap dimonitor, tetap dibantu untuk mengupdate diri gitu Bu. Ya, misalnya ada yang memang masih kesulitan, mungkin perlu di klaster Bu. Di kelas-kelas itu kan ya, sehingga satu dengan yang lainnya itu bisa saling menguatkan. Harapan saya begitu. Karena sulit loh Bu menjadi kader Posyandu. Lebih sulit lagi mencari. Gitu. Karena apa? Yaitu tadi yang tanpa pamrih, yang bersemangat itu aduh luar biasa. Dan yakinlah ini adalah ladang amal yang terbaik bagi jenengan semua. Dan insya Allah nanti rezeki dari Allah itu akan turun karena apa? Bisa jadi karena pengabdian jenengan. Bukan karena sholat kita yang kadang sering bolong-bolong ya kan ya, kadang yang kurang fokus. Bukan karena sedekah kita yang mungkin belum bisa mengalahkan para sahabat Nabi atau mungkin orang-orang yang kaya ya. Tapi apa? Tapi bisa jadi karena pengabdian kita,
dok omahe wong mari ngono diseneni gak direken. Masih ceng kadang. Ya, kadang yang bukakan Iya. hewan peliharaannya gitu kan ya. Dan sebagainya. Ya udah siapa tahu dari situ. Usahno malaikat iki wis luar biasa iki. Tak tambahin rezekine kok insyaallah gitu. Dari jalur yang lain, moro-moro ya kan suaminya tambah rezeki kan gitu. Tiba-tiba anaknya sukses, tiba-tiba cucunya juga pinter-pinter dan sebagainya. Itu bagian dari cara Allah untuk memberi balasan terhadap pengabdian yang telah ibu-ibu lakukan selama ini. Ya, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dilanjut moderator MC. Pak Lurah, mudah-mudahan apa yang Pak Lurah sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya sambutan dan materi dari Bu Bidan, waktu dan tempat saya aturkan. Terima kasih. Nah, ibu-ibu mohon yang di luar bisa masuk di sebelah. Ada yang tanya timur Bu ya. Lurah, ini Bu Lurah. Ini ada Bu Lurah di sebelah saya. Bu Hartati. Nah, ini Bu Hartati. Nah, Karena ini kita mau ada program nasional, ada suki, nanti infonya ibu ada yang terlewat kalau di luar. Mumpung ada Pak Lurah juga, nanti bisa ditanyakan tentang kendala-kendala kita nanti di Sanida Ayu nih. Oh, beda. rata-rata beda. Filternya kejam ya. Enggak Pak, itu udah pakai filter saya Oh. suka pakai filter saya Mas. Enak Nggak ada. filter Pak. Kenapa? Tahuan kalau lewat di jalan Pak. Oh gitu. Iya makanya pakai filter semua. Kalau Bunda Ta siapa? Mbak Alfi. Oh iya. Nah, kalau nyari seleb, Oh, gitu. Monggo. Mbak Nanya, Ripana, Saya share dulu. Untuk evaluasi kita tahun kemarin, alhamdulillah Pak Lurah kita Oke. ibu kita tidak ada kematian ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus tidak ada raport merah ya Bu ya kita ya. Alhamdulillah untuk capaian hamil baru juga mencapai target. Pendamping itu berkat teman-teman semua, bukan karena Pak Lurah, Bu Lurah, hanya saya, tapi dari ibu-ibu semua yang memantau ibu hamil resiko tingginya. Bu, resiko tinggi Bu, ayo kita kunjungan, Bu, ayo kita pantau, seperti itu. Itu kan kita mencegah untuk tidak terjadi yang rapot merah itu ya Bu ya, kematian ibu seperti itu. Belum yang stunting gitu. Nah itu semua dari ibu-ibu. Jadi kalau awal kita sudah mendeteksi ibu hamil, bisa kita pantau, termasuk ada PPK sudah begitu bagus pemantauannya. Nah itu jadi ke sana tujuan kita. Semoga nanti kedepannya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena ibu sudah paham, saya yakin ibu sudah paham dengan tugasnya posingnya itu loh Bu. Jadi semakin ini. Untuk selanjutnya yaitu karena kita sudah memasuki 2024 tahun baru, tahun awal ini Bu Lurah kami laporkan untuk kemarin buku-buku yang dari PKK, alhamdulillah sudah kita laksanakan Ibu untuk mulai Januari ini. Jadi alhamdulillah baru sekarang Bu kita punya buku yang lengkap di semua posyandu Pak. Alhamdulillah. Iya, jadi itu kan bukti otentik kita. Apa yang kita kerjakan, kita tulis, apa yang kita tulis kita kerjakan.
Iya. Kalau kita ngerjakan tapi kita tidak menulis, dianggap mana? Ya, ada kerjanya ya Bu ya. Ya, dan itu sesuai dengan memang kriteria telaah kemandirian posyandu. Nah, jadi nanti ibu-ibu harapan saya buku sudah bagus, sudah lengkap, kolom-kolom sudah diseragamkan Ibu. Jadi setiap bulan selain SIP yang inti penting SIP itu dan buku ini harus diisi setiap bulan. Jadi setiap bulan setelah posyandu, monggo kita pasca posyandu mengisi buku. Kalau saya memang pulang dulu ya Bu ya, tetap diisi ya Bu, karena saya pulang dulu itu setelah posyandu, karena saya juga harus laporan saya Pak Lurah, saya harus juga laporan online juga mengisinya gitu. Jadi saya tidak bisa nunggu sampai ibu-ibu selesai mungkin untuk mengisi bukunya gitu. Nanti kita seragamkan. Tapi BIM teknisinya sudah. Sudah Pak, nanti kita Iya. untuk penyuluhan itu nanti sudah ada sesuai dengan telaah posyandunya. Dan contohnya sudah ada seperti itu. Nah, di buku itu salah satunya ada buku notulen ya Bu ya. Nah, buku notulen itu kalau ibu datang rapat, pertemuan itu dibawa gitu. Kadang kan rapat, pertemuan kan nggak hadir semua, tapi ada di bukunya. Nanti temannya bisa baca. Oh, kemarin aku rapat di kelurahan, di kecamatan, di Betama Kader. Teman yang nggak datang kan bisa baca hasilnya apa kemarin gitu. Maksud saya seperti itu salah satunya. Untuk selanjutnya untuk buku tambahan sudah bisa ya Bu ya. Untuk bulan ini, nanti bulan depan saya sudah mulai lihat buku-bukunya, nanti mulai saya evaluasi ya Bu ya, Februari ya. Nanti bisa dilanjutkan. Jadi kalau kita kunjungan sewaktu-waktu itu sudah enak gitu loh Bu. Misalnya lomba, nah kita memang bulan di awal, setiap bulan ngisi gitu ya. Kalau sudah lomba kita enggak kedandapan gitu loh. Sudah Kayak dulu. tinggal Lembur sampai sakit. sampai grup. SMS. Mbak anu Asia ya. Semalam selesai, sehari semalam. sudah ada kan kita tinggal tambah apa yang kurang gitu. Kalau kita jadi kalaupun lomba nanti tinggal gede terus di pos manapun kita sudah siap. Alhamdulillah. Tinggal moles-moles. Mudah-mudahan. Jadi nggak lembur-lembur. Yang selanjutnya yaitu tentang ini sudah mulai musim hujan Bu ya. Hujan, tidak hujan ini sudah lah untuk kasus-kasus DB sudah mulai ada di wilayah kita. Untuk minggu ini Pak Lurah di Katelian 69 di belakangnya kelurahan. Oh, nggih. Hari ini rencana saya PE sama Bu Wahyu. Nggih, nggih. Kemarin sudah di Taman Kampus. Tidak tahu Pak Taman Kampus selalu mengawali ya Bu. Tidak enak. Kemarin di Fogeng. Iya. Yang kena juga orang. Iya. Jadi Bu, kalau ada informasi dari rumah sakit atau dari warga, boleh dari warga melaporkan, tapi minta hasil labnya ya Bu ya, nanti diteruskan ke saya. Nanti kita tindak lanjut itu PE. Jadi kita itu pemantauan dulu, apa yang perlu fogging atau enggak. Jadi tidak semua kasus di fogging. Nggih. Jadi setiap DB fogging gitu kan, sesuai dengan hasil PE-nya kita akan. Jadi kalau ada kasus Terima kasih istilahnya Ibu Zakin. ya, Komentarnya. itu ibu langsung ke PSN sebetulnya gitu. Nah, wajib itu PSN di sekitar rumah warga itu minimal 50 rumah gitu. PSN yang ada di titik-titiknya kita kisah kati abate gitu. Jadi kalau ada saya sampaikan ada DB langsung PSN Bu. Nah, langsung PSN, nanti selain kita tidak lanjut dengan PE PSN, nah baru kita simpulkan nanti Bu Wahyu dan Bu hanya apa ini perlu di fogging atau tidak. Tidak semua yang Bu minta fogging itu ada kriterianya. Nanti Bu Wahyu yang paham itu bagian surveillance seperti itu. Terus untuk selanjutnya yaitu untuk sasaran 2024 sudah siap ya Bu ya, lengkap. Siap. Nah, dengan nik dan kakak. Nah, kita tanggal 15 sampai 21 ada program nasional, ada Supin polio. Kenapa kok ada Supin lagi? Dulu kan tahun 2000 berapa Bu? Oh, sebelumnya 2012 nampak ya. Sudah pernah supin tetes itu ya. Kenapa sekarang ditetes lagi gitu ya? Karena ada kasus Bu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebetulnya itu di daerah Jawa Tengah itu di Solo apa di mana gitu ya.
pas liburan anak ini main ke rumah neneknya di Madura di Jawa Timur gitu. Akhirnya setelah ditelusur di aliran sungai itu terinfeksi polio. Akhirnya kita Jawa Timur diadakan program nasional gitu. Dan dari virus ya. Itu bisa menular ya? Iya Bapak, yang lumpuh layu itu. Oh iya. Lumpuh layu loh Bu. Jadi nanti harapannya jangan sampai ada yang menolak sasarannya ya. Ini hanya ditetes. Makanya ibu-ibu sekarang sasarannya kan sekarang. Misalnya ada yang pindah, jangan dimasukkan. Nanti ditulis semua, ternyata setelah ini dicari orang yang sudah pindah Bu, sudah masuk ke sasaran kita. Itu kan sudah terhitung jumlah obatnya, jumlah ininya gitu loh. Makanya betul-betul sekarang saya minta real, yang real mungkin ada yang pindah, ada yang sudah tidak menetap, yang kontrak lulus itu betul-betul saya minta yang real ya. Kita kan setahun nggak tahu, mungkin ibu tahunya masih wirawiri, itu pastikan di mana nanti pinnya gitu ya. Karena nanti semua ibu kader harus paham dengan sasarannya. Ini kan sasaran 0 bayi sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun. 7 tahun? Iya. Jadi 7 tahun lagi di sekolah. Ya. Kita ke PAUD, ke SD itu ya? ya, kan itu kelas 2. Kelas 2. Kalau ke posyandu tetap usia Bukan, polio itu tetes. dampak itu pindah. Kalau yang ini 0, kalau kita di 0 bayi sampai 5 tahun tidak memandang status apapun, status imunisasi kemarin misalnya tanggal 15 ditetes, loh kok ditetes lagi, kemarin saya posyandu kok ditetes lagi, jadi tidak memandang status imunisasi polio kemarin oleh 2 hari posyandu, sekarang tim Enggak apa-apa ya. ditetes karena beda jenis vaksinnya beda. ya. Oke, ini program. Jadi tidak memandang. Jadi harapannya jangan sampai ada yang menolak ya Bu ya, karena ini memang Ya, kalau nanti ada yang menolak, saya undang. Ya, saya undang Bu. Apa perlu pakai undangan lurah ya? ya nanti kita pakai undangan di posyandu Pak. Untuk mendatangkan. Siapkanlah undangannya ya. Ya, kita meminimalkan sweeping. Nanti kan kalau yang datang kita sweeping gitu. Iya sama Pak sweeping menolak juga. Iya. Kalau sweeping menolak. Iya, kalau saya turunkan dengan Pak Babin nanti. Tidak bilang. Bu ada yang nolak takut Bu sedia are. Ada yang Pak Babi kan nanti. sampai ada jepri Bu itu soalnya Bu takut sendiri. Dalam melalui apa? Melalui batuk bisa Ibu, droplet infeksi bisa. Penularan bisa melalui batuk. Dan melalui feses. Seperti tadi di sungai Ya, ya. penyebaran. Kita kan sudah ODF ya. Ya, kita ODR. Sekarang ceritanya di Madura, Pak. Iya. Iya. Terus saya gini Bu, saya titip ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu harus betul-betul paham dengan sasarannya, karena nanti kita tuh tim yang turun. Jadi bukan hanya sama Bu Ika gitu enggak. Bagaimana sudah Nanti jelas kita suaranya Bu Ika? Tim yang datang. Jadi puskesmas juga tim. Jadi puskesmas itu kan enggak tahu, betul-betul enggak tahu sasarannya gitu lah. Jadi ibu-ibu yang harus memang paham sasarannya, yang ngantarkan ke sasaran petugas yang dari puskesmas itu. Dan dijaga Bu, karena kita kan dari puskesmas. Jaga kita kompak lah gitu ya, ojo saling wah kamu gak ero, iki gak ero, itu kan saling menyalahkan teman, jangan sampai gitu loh, karena dinilai dengan teman-temannya, kadri Tegal Gede, Pak kadri Bu Ika kayak ngono, gitu kan ya punya, mohon dijaga, jadi pahami sasarannya masing-masing, jadi ditanya, Bu iki sasaran mana ini, sampean sudah bisa jawab, iki awakmu kan, iki ini kan, itu kan kelihatannya apa gitu ya. Dari rukun ya. Iya. Sehingga kalau sudah paham itu sudah saling jawab besok ibu gitu loh. Bu, kadre Tegal Gede tibake gak paham sasarannya. Tibake gak kompak. Yang paham. Karena tidak sama saya saja Bu, nanti ada tim yang turun. Bentuk tim.
karena cuma 1 minggu. Dan nanti ada sweeping seperti itu. Jadi hari Minggu besok kita tanggal 21 tetap nggak ikut. Udah healing ya. Udah jadi. Kalau satu baru ada libur. Jadi Pak. Udah ada libur bukan tanggal 15 sampai 21. 21 tuh hari Minggu, Bu. Iya, Nggak iya. boleh libur kita. Tambah mundur. Nggak ada hari libur memang. Tambah pabrik. Oke, nanti dikumpulkan di Posyandu Ibu. Nanti kita tim jadi turun ke Seperti yang RR itu nih. Posyandu, tetap di Posyandu. Mungkin kalau dulu MR itu Posyandu gimana, Bu? Ya enggak, yang belum datang baru di. iya. Iya. Sudah. Kalau yang sudah Posyandu Kalau sudah boleh tetap dihadirkan lagi. Dihadirkan lagi. Tapi pakai undangan. Yang sudah pernah ditetes, tidak apa ditetes lagi. Posyandu ulang wes hitungannya. Dan nanti mungkin bantuan, mungkin kalau puskesmas karena ini semua wilayah ya Bu ya, ada 99 posyandu. Mungkin kalau tenaga tidak cukup Bu, nanti kita pilih dari kader kan hanya menetes. Tapi ini meskipun hanya menetes, ada teknik sendiri. Jadi nanti mungkin kader yang dipilih untuk menetes akan di briefing dulu cara menetesnya. Ya, karena menetesnya itu kalau bisa jangan kena bibir. Sepertinya di fotonya itu di gambarnya kan kayak mangap ya. Iya. Di fotonya kok cek mangap, ternyata kalau bisa jangan kena bibir. Harus full gitu, Bu. Ya. Kalau misalnya menyusu, boleh langsung disusu. Dan semua imunisasi itu kan ada efek sampingnya ya. Ya. Terus kalau misalnya jadi vaksin ini meskipun tetes, betul-betul ditanya anak harus fit, Bu. Kalau ada panas, batuk, pilek, masih pengobatan sebaiknya ditunda dulu. Ya. Aku segaya alasan nanti sama ibu pusat terang. Enggak, kan aku saya pilek si aku gitu. Kalau masih pilek tapi tidak minum obat kan sesuai kondisi. Tapi RM belayu-belayu gitu kan. Tapi kalau ada panas, demam, terus minum obat, itu ditunda dulu. Nanti kita usulan sweeping. Seperti itu. Ini kan Bu, Ibu yang ditulis sasaran itu sudah ada semua enggak nik sama kakaknya? Kalau ada yang ada. Belum lengkap. Enggak punya. Ya, belum Ada banyak yang dikasih Dikasih kok bisa nikahnya sih? Kalau kawin siri ya enggak apa-apa. Di rumah banyak Pak yang belum punya nih. Nah, kita datanya nanti pakai Diusulkan Bu ke kelurahan. Iya, saya dulu kan saya uruskan Pak. Saya uruskan minta surat tidak aja sama saya. Tidak mau. Saya yang ada tapi niknya tidak ada. Uangnya ada minta surat tidak ada. kira-kira berapa persen banyak? Ini saya. Kapan-kapan air pas itu ya sudah Kan saya nanti kita datangi aja itu yang kasus tiket ya. Artinya kan kalau kelurahan insya Allah siap lah melayaninya. Tapi kalau mereka yang menolak karena mungkin nggak tahu lah ya banyak alasan ya, kita datangi. ada yang saya suruh minta surat pindah suaminya gitu. Karena nanti kan kepentingan putra putrinya kan ya. Baru kalau sudah masuk SD, bingungan mereka. Ada itu kemarin guru-guru SD-nya. Bingung. Banyakkah yang ada niknya Ibu tulis banyak Bu? Kira-kira sekian berapa yang berapa persen? Baik kalau di rumah ada 4 kayaknya yang nggak bisa. Sekarang di bawah semua ada 4 atau 5 itu. Habis ini dikumpulkan karena mau saya rekap per posyandu, mau saya masukkan per pos. Ya, yang nicknya harus ada. Ya, karena kalau sudah saya masukkan bisa terlihat semua nanti per posnya berapa yang udah ada niknya. Lebih mudah mana cari nick? Minta ke orangnya atau mungkin ke kelurahan atau ke Pak RT? Nah, saya Mbak itu banyak yang tak kumpulkan ke Mbak Shirley itu Kak foto-foto kan. Loh, nggak punya anunya? Minta lagi ya. Bu, jangan diminta, di copy lagi. Iya, pinjam ya.
Di kopi di kelurahan aja kan ada. Minta ke sasaran lagi. Itu ada. Iya, ke kelurahan dah, Pak. Iya, ke kelurahan. Yang penting kan tahu nama orang tuanya. Nanti di database kami itu, Bu ya, kita bisa ketik nama itu langsung muncul semua. Tapi kalau nama kan banyak yang sama. Bu Ika, ada berapa di Kelurahan Tegal Gede? Ada 10, sudah banyak. Kalau Nik satu. Misalnya Pak Solihin, banyak nama Pak Solihin. Iya, nicknya tapi kan beda, Pak. Ya. Banyak. Kalau ada keluhan tentang ini kelurahannya Pak ya. Bisa kelurahan. Kalau ya itu tadi mereka mengumpulkan. Nah, susah kalau yang itu tadi. Enggak, Bu, warganya. RT-nya ngumpulkan, tapi warganya ngumpulkan. Ya itu tadi kata yang siri-siri itu. Ya itu Pak. Terus selanjutnya Ibu. Kalau dekat nggak sulit Pak dikasih yang pokoknya yang jauh Pak, yang di kota. Iya, nomor kakak betul. Kenapa kok bisa Yang dulu ini Pak yang Untuk tahun 2024 ini Posyandu kita sudah paham ya Posyandu dengan ILP, integrasi layanan primer. Ya Bu ya. Bu, kita nanti ditanya pas enggak ini. ILP itu Posyandu dan integrasi layanan primer. Jadi integrasi layanan primer. Jadi ini mulai Januari Bu sebetulnya, gitu ya. Jadi nanti integrasi layanan primer itu di Posyandu tidak hanya melayani ibu hamil, balita, jadi semua Bu, bisa lansia, bisa remaja. Jadi ibu-ibu nanti punya sasaran juga, lansianya berapa, remajanya berapa. Nanti kalau tidak ada kita kunjungan rumah, kita jalan-jalan. Bu Ika, yang remaja itu usia berapa Bu Ika? Ya, itu 15, masuk Posbindu itu 15. 15 sampai 17. Enggak Pak, Posbindu itu sampai lansia. Jadi semua usia kita di Posyandu. Ya pokok sampai mulai 15. Oh, mulai 15 ya, sampai lansia. Iya. Berarti yang usia Jadi semua usia sebetulnya di 5 sampai 15 masuk mana? Anak-anak. kan masih kan ada apras, anak prasekolah, ada sekolah kan seperti itu Pak. TK itu kan masih apras. Terus nanti ya ibu-ibu itu laporannya bisa ngelinknya langsung ke kementerian. Waduh. Langsung lapor ke Pak Menteri ya? Ya, langsung laporan kunjungan rumah ada linknya Pak. Wah. Nanti nah. Bisa ya? Ya. Maksudnya Pak Lurah yang tadi itu seperti itu. Itu yang update, yang mengikuti perkembangan zamannya orang seperti itu. Enggak, ya. Nanti itu ibu bisa laporan semua. Makanya HP-nya Mbak Tima baru Bu. Lewat jadi nanti oh ya Bu, kita perawatnya ganti Bu. Pak, perawatnya kita ganti. Ganti Bu Husnul. Busnul lagi. Iya. Busnul lagi. Yang kemana Bu Ani? Pindah ke Antiroko. Oh. Busnul lagi. Ya, mudah-mudahan nanti. Dedi lagi. Jadi nanti Bu Husnul Mbak Tima pindah ke Tiroko. Bu Husnul ini. Kalau bisa kenapa Dedi? Jadi nanti lansianya sama Bu Husnul, balitanya sama saya gitu Bu. Kan remaja semua. Pak Iman yang mana? Dari zamannya Pak Tima dulu. Hari Senin ya Bu ya, yang sudah hari Senin kita diundang 10 kader Pak untuk upacara di alun-alun. Ya, bareng saya juga, pacar saya juga ada. Yang 10 kader itu sepertinya ambulannya kita masih di bengkel ya Pak. Ada pulang ke tadi. Yang ada Aku dari jalan Sumatera. yang di Busa sekarang. Oh, makanya kok ada ambulan beda di Pustu ya? Busa itu Pak. Iya, ambulan. Oh, ambulan jenazah. Iya. Oh iya. Karena ambulan gantinya kayaknya masih di
Enggak apa-apa nah itu. Wah, apa itu jangan di. Ada yang beragam. Mungkin hari Senin ibu-ibu sendiri ya. Mungkin yang pada Pak Sibang nggak bisa pinjam ambulan lain. Mungkin ambulan lain ya. Nggak tahu lagi dah nanti apa di sepedaan kita. Ya sepedaan siapa? Kita bisa Oh, Pak Lurah langsung hari Senin. Apa yang Langsung saya, langsung. Biasa kalau aku nonton aja dah. Apa katanya? Ada yang naik sepeda monggo, ada yang Mungkin ada pertanyaan lagi ibu-ibu tentang LT, bus. tentang supin. Apa? Ada pertanyaan lagi Bu? Habis ini buku sasaran dikumpulkan karena mau direkap per posyandu. Yang nggak punya nih gitu. Ya itu makanya Bu. Belum lengkap Bu. Sekarang ini Bu, Kenapa yang yang ada penting sekarang dikumpulkan dulu ya, karena mau dimasukkan ke daftar sasaran yang mau masukkan ke puskesmas. Atau gini, di foto ya. Iya, Yang nggak ada nicknya pulang menyusul, dicek ya. ya. Karena itu mau dimasukkan oleh sekarang. Oh, gila. Sehingga nanti ngisi nicknya dan nunggu ini dikembalikan. Ya. Di Jadi foto dulu. mudah-mudahan nanti kita setornya ke puskesmas nomor 1. Bu, Amin. saya usul ya Bu ya. Ini mungkin nanti yang ini kan kita, halo ibu-ibu, kita kan sudah bukunya bagus ya. Dan ini jangan mulus terus loh ya, lungset enggak apa-apa nanti. Nanti kalau lungset itu dikerjakan. Kalau masih bagus berarti nggak diapa-apain. Bu, nanti, Kalau rusak nanti diganti lagi. Bu, nanti kita lomba Bu ya. Saya usul nanti ke Bu Lurah, nanti ada lomba administrasi posyandu. Ya, bisa. Kelengkapan bukunya di posyandu. Butuh berapa bulan itu untuk nilai? Misalnya apa bulan Maret atau bulan Sekali bisa. Enggak, atau awal itu Maret dulu. Kan data ini untuk PIN. Ya, 3 bulan Paling ini Pak. lengkap-lengkapan ya. Jadi kelengkapan di 25 buku dan SIP-nya loh ya, masuk SIP-nya. Kalau Ya. sih lengkap enggak ada isinya. Nah, ya itu. SIP-nya kerjakan. Kalau sasarannya yang sedikit enak Bu, susah yang banyak. Kan rezekinya itu. Yang paling sedikit berapa? Paling sedikit berapa? 30 sama 4A. Nah, ya berapa itu? 35 sasarannya. Sasarannya. 30-an. 30-an. Yang paling banyak? 100. Produktif itu. Kan masih gabung sama perumahan, Pak. Oh iya. Kalau Perumahan baru. Kalau taman kampus sudah perumahan lama. Empat ya? Banyak lansianya. kalau yang Ujang berarti. kalau yang Kaliurang yang kemarin 150 lebih, sekarang kan sudah Dipecah. satunya. Iya. Sudah mulai terpecah, sudah mulai standar lah, Pak. Iya. Sudah sesuai. Jadi Ya ini memang. Ya perumahan itu jadi satu masih. Jadi Bu, Saya kurungan. bukunya diisi rutin setiap bulan, nanti ada lomba administrasi posyandu. Hadiah pertama main kerek jarere Pak Lurah rek. Ya. Kengeran saya Bogor. Termasuk SIP-nya, termasuk SIP pasca posyandu. Kita Ada pikir ngejar. 6 bulan aja Bu lombanya. Iya, 6 bulan. Kalau 3 bulan udah dekat, Pak. Bu, 6 bulan. Nanti insya Allah di bulan Juni kita penilaian administrasi. Enggak Bu, 6 bulan aja. 6 bulan. Masih ada waktu Bu. Berarti setengah semester ya? Ya. Nanti sama akhir tahun. Engko pasti kerjaan oleh mepet-mepet. Bujang sedikit bujang. Lembur. Sudah ya Bu ya. Mungkin itu aja. Kalau penyuluhan yang isi Pasar jeruknya, monggo. apa gitu kita kan sepakat atau bulan depan apa Bu? Acara apa itu Mbak? Pertemuan kader. Oke. Semua kata boleh atau temanya? Ini yang mau gabung? Sebenarnya fleksibel lah Bu. Misalnya kasusnya Ibu Yakin bisa. Sini. tentang DP Ibu, enggak apa-apa. Fleksibel boleh. Fleksibel ya Bu? Boleh, fleksibel boleh. Sesuai Apa tidak? Sesuai kasus di masing-masing. Kenapa Bu? Apa tidak disamakan? Jadi boleh. Sekarang kita samakan boleh. Tetapi kalau misalnya Ibu mau sesuai dengan kasus yang di lingkungannya boleh dimasukkan juga.
Misalnya tentang dikasih ibu ada DB, yang lain tidak masukkan penyuluhan DB, ibu masukkan. Kalau penyuluhan perorangan kan berbeda, yang kelompok maksudnya kelompok iya. Boleh disamakan, boleh sesuai kasus dengan yang ada. Misalnya ibu risiko tinggi, ibu hamilnya. Kalau enggak gini aja Bu, tiap bulan dikasih jadwal bulan ini apa bulan ini apa. Cuma tambahannya nanti ada tambahan materinya apa materi apa gitu. Sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau awalnya memang sama Bu, diseragamkan. Kalau memang ada kasus-kasus tertentu, boleh dimasukkan. Yang bulan Januari ini apa? Kita kemana Pak? Belum punya report ini. Oke. Untuk bulan depan apa ya? Oh anu aja, supin polio. Ya itu kan lagi. Nah, Bulan depan kita minta ya. polio. Karena kita nanti Februari ada putaran kedua Bu. Lupa saya. Vitamin A-nya Bu. Jadi ya nanti ada putaran Februari, pertengahan bulan juga itu ada supin putaran kedua. Ya baru sama vitamin A, jadi ditetes Ini polio sosialisasi dulu, terkait baru PIN vitamin pekan A. imunisasi Boleh. nasional. Persiapan ya. Boleh. Itu maksudnya putaran kedua itu 2 kali apa yang belum? Loh, yang kali yang balita. 2 kali berarti. Siap-siap yang sekarang di Ada waktunya. 1 bulan nanti ini apa di Tanggalnya tetap. ya nanti kan ditentukan lagi interval PIN. paling 1 bulan. imunisasi ya, di imunisasi polio. Oh jadi supin ini 2 kali. Ya 2 kali nanti. Bukan yang belum nanti di putaran kedua. Enggak, yang belum kita sweeping selesai di 1 minggu itu kan. Ya, putaran kedua kita bulan depan. Itu nyari yang belum di Boten Pak. Oh. Kita tes lagi. Ditetes lagi. Yang kedua kali berarti Pak. Jadi 1 anak 2 kali. Yang enggak Kalau yang pertama belum kena, kedua enggak bisa Pak. nggak bisa ya? Suping, Pak, suping. Karena kita sweeping itu. Iya. Menolak banget itu minggu lalu. Menolak banget misalnya ya. Pas saya juga ada bisa datang. Nah, masuk ke periode kedua itu nggak bisa. Dikasih pertama. Iya mau. Oke skip. Nah yang menolak banget memang nanti dilewati apa gimana? Dicatat. Sebenarnya yang Undangan. menolak itu kan disuntiknya. Biasanya kalau imunisasi Iya, yang paham. Kadang Pak, pokok imunisasi wedi ngono wis Kalau kita Kopi Jos, terima kasih. kita pasrahkan ke Pak Lurah dan Lintas Set. Iya, beres. Pak Lurah. Iya. Sengel-angel Pak Lurah ya. Sema nyaman Bu kader. Nyaman ya. Pindah tangan Bu. Nih melawan emak-emak nih ya. Makhluk paling kuat di muka bumi ini. Masalah ini berat ini sudah. Enggak perlu anu. Ini boleh jadi kalau nggak sencak ada Bu, kayaknya ada yang tapi kalau kan mudah-mudahan lah Bu ya kan cuma tes ya. Tidak memandang imunisasi apa tidak memandang tidak memandang saya sudah ke dokter mungkin bilangnya ada pin tetes polio 2 hari posyandu gitu itu masih enggak termasuk polio ini asal juga saya dokter apa ada yang karena enggak ada alasan Mungkin nanti kalau kita punya dari sana nanti di imunisasi apa enggak? enggak kalau yang ini kan kasusnya kan mungkin Pak udah masukkan di sosmed loh Pak Apa? ini supin polio ini Oh ini sudah, ini langsung masuk live. Ya terkait dengan PIN ya, ini sudah live. Semua warga Kelurahan Tegal Gede wajib untuk PIN polio ya, subpin polio. Usia 0 sampai 7 tahun ya. Jangan sampai ada yang menolak. Walaupun alasan PIN dari dokter tidak ada ya, dokter praktek anak tidak menyiapkan itu. Ya, sehingga ini akan dilakukan oleh kader. Oke, ya ini program pemerintah. Ya, seperti itu. mungkin itu saja mungkin
Butuh dukungan dan doa tah dari Pak Lurah. Oh ya jelas Bu. Selalu Umurnya dari Setelah Supin ya. Setelah Supin ada apa ini? dan doa. Ada pokok. Ada. Bapak ada sesuatu di balik layar. Pak RT, Pak RT. Sudah ini. Sudah. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan program kita berjalan lancar. Misalnya Pak Lurah, mungkin ini semoga menjadi ladang ibadah bagi kita. Amin. Mudah-mudahan Ibu sehat semuanya dan bisa melaksanakan tugas mulia kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum itu Kasih. kita bisa foto bersama. Sudah selesai ya. Kita sudahi dulu rapat pertemuan hari ini, live streamingnya ya. Karena kita sudah selesai, nanti bisa dimonitor di akun YouTube Tegal Gede bagi yang belum mengikuti live streamingnya. Untuk selanjutnya Saya dari doa. saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.